Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara install dan remastering atau rebuild Linux ya, Fedora versi 10. Nah, di sini kami menggunakan Linux Fedora versi 10 karena menurut kami Fedora versi 10 lebih mudah digunakan, lebih enak ya. Jadi kami pernah menggunakan Fedora 35, itu versi terbarunya Fedora. Nah, saat kami menggunakan Fedora versi 35, pada saat menginstal revisor untuk meremaster, nah di situ tidak terinstall aplikasinya. Jadi entah mengapa gagal terus untuk menginstal aplikasi revisor. Maka dari itu kami memutuskan untuk menggunakan Fedora versi 10 dan aplikasi itu berhasil untuk diinstal. Walaupun memang tampilannya klasik, memang masih banyak kekurangannya, ya tapi menurut kami lebih mudah digunakan. Di sini pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, Abdullah Indra Nugraha, lalu yang kedua ada Dimas Nugraha, dan yang ketiga ada Hasna Aulia Henry Astuti, yang keempat ada Muhammad Ferdin, yang kelima ada Sandy Supandi JK. Maka dari itu langsung saja kita ke proses instalasi Linux Fedora 10. Untuk teman saya yang akan menjelaskan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Herudin dari kelompok satu ingin menjelaskan cara menginstal Linux dengan distro Fedora di VirtualBox. Ya, untuk yang pertama kita klik New, ya kita beri nama Fedora 2 saja ya. Otomatis ya tipenya Linux versi Fedora 64 bit. Next. Ini ya sesuai rekomendasi saja. Virtual hard disk no, VDI ya, next saja. Nah, ini kita ganti dari 80 GB ya. Itu rekomendasi sih, 80 GB biar balance. Create. Oke. Selanjutnya kita setting. Nah, ke sistem ya. Ini kita ganti ke P2 MOS. Ya, P2 MOS. Prosesornya kita ganti ke dual CPU. Oke, untuk storage-nya masukin sini ya. Sini masukin ya Fedora 10. Kita memilih Fedora 10 karena lebih mudah ya, lebih banyak, lebih mudah deh. Chat. Oke. Nah, sekarang kita start. Kita tunggu ya. Kita pulin aja. Nah, kita ini pilih yang atas aja ya. Install or upgrade an existing system. Enter. Tunggu. Nah, kita pilih skip aja ya. Tanpa testing. Enter. Nah, udah masuk ini ya, Fedora. Klik next saja. Nah, ini pilih bahasa Inggris ya. Lebih mudah. Yes, English. Nah, ini yes, kita tekan yes saja. Nah, ini yang kita ganti. Kalau saya pakai nama kelompok saya aja, kelompok satu. Lalu tekan next. Nah, untuk ini kita pilih zona Asia ya, Asia Jakarta. Ya, Jakarta ya. Nah, kita next saja. Nah, root password terus ini bebas. Nah, kita next saja ya. Nah, ini langsung next saja. Nah, kalau ada kayak gini kan saya pernah bikin sebelumnya.
Nah, kita tinggal klik write change to this. Mungkin ya, tunggu saja. Nah, di sini kita pilih sesuai kebutuhan ya. Karena kelompok kita ngambil Office dan Word, kita pilih Office and Productivity. Nah, ini untuk reponya, software instalasinya, kita pilih Installation Repo. Sudah ya, ini saja. Langsung kita tekan Next. Lagi checking ya. Kita tunggu saja. Nah, ini akan segera memasuki proses instalasinya ya. Kita tunggu. Kita tunggu ya, masih tunggu. Nah, ini kita telah masuk proses instalasi. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kita tunggu saja. Setelah selesai install, hapus DVD-nya, remove disks from virtual drive. Sudah kosong, ntar lagi. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah terinstall ya. Kita forward saja ya, teruskan. Nah, teruskan saja. Username kita tulis sesuai nama kelompok aja. Kita kelompok 1. Full name-nya kelompok 1 underscore SO, sistem operasi. Password-nya nah, setelah diisi semua, kita forward lagi. Nah, ininya forward saja. Nah, ininya do not send profile. Klik finish. Ya, ini do not send. Nah, kita klik ya kelompok SO, masukin password yang tadi. Kita login. Linux Fedora telah berhasil diinstal. Tampilannya seperti ini ya. Baik, proses instalasi selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Supandi Jayakusuma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti wallpaper. Pertama-tama kita buka Firefox. Kita cari gambar yang kita inginkan. Kita cari di sini. Kalau sudah menemukan, kita klik gambarnya. Ketika sudah dibuka, kita cari gambar yang kita inginkan. Ketika sudah, lalu kita download gambar tersebut. Klik kanan, kemudian Save Image. Kita beri nama sebagai contoh.
Ketika sudah, kita kembalikan ke menu awal. Kemudian kita pilih application. Kita edit gambarnya terlebih dahulu. Kita pilih grafik, kemudian kita pilih GNU Image Manipulation Program. Kemudian sudah kita geserkan terlebih dahulu. Kemudian pilih file, open, kita cari gambar yang tadi kita download. Ketika sudah menemukan, kemudian kita open gambar tersebut. Jika sudah, kita edit dulu terlebih dahulu. Kita beri nama, pilih text tool. Kemudian kita klik di bagian yang kita ingin beri nama. Jika sudah, kita tulis. Kemudian ketika sudah, kita rubah size-nya terlebih dahulu menjadi 60. Ketika sudah, kita close. Kemudian kita geserkan di mana tempat yang kita inginkan. Ketika sudah, kita pilih file, kemudian save. Kemudian kita pilih export, lalu save. Ketika sudah, kita kembali lagi ke menu awal. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian pilih change desktop background. Kita cari wallpaper yang tadi kita sudah download dan kita edit. Tambahkan HDD. Kemudian kita cari file download. Jika sudah, kita open. Close. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengganti splash screen pada Linux ini. Yang pertama, kita pilih application, lalu system tools, lalu menekan terminal. Di sini saya akan memasukkan scriptnya, yaitu enter, lalu masukkan password.
Lalu di sini menuliskan seperti kembali nano spasi slash etc slash lagi sudo sudo. Lalu tekan enter. Di sini kita akan menambahkan kelompok 1 itu sebagai sudos ya. Sini dicari dulu ke bawah. Nah, lalu di sini kita tuliskan yaitu kelompok 1. Kecil saja kelompok 1. Jika sudah seperti ini, lalu kita tekan CTRL plus X, lalu tekan Y, lalu enter. Nah, lalu kalau sudah seperti ini kita ketik exit. Nah, kita yang di sini saya memilih Infinity, dicek kembali ya. Nah, ini saya sudah mengetikkan sudo spasi yum spasi y install fly mode min plugin min fed min in, lalu spasi lagi fly mode plugin min poser. Nah, lalu dari ini akan enter, pasang password lagi. Enter lagi. Nah, lalu sudah seperti ini. Kembali script. Nah, lalu sudo gedit spasi slash boot spasi group slash group titik con, lalu tekan enter. Nah, di sini kita rubah di belakang void ini, kita menambahkan settingan PGA sama dengan kali 318, lalu CTRLS sudah di save, lalu ini exit, lalu ketikkan reboot, lalu tekan enter. Di sini loading proses. Nah, di sini kita login, masukkan passwordnya.
di login. Nah, silakan. Saya Mas Naulia akan mencoba menjelaskan cara mengunduh atau mendownload aplikasi pada tema Work atau Office pada Fedora. Lihat pada layar, tampilan layar kosong, belum terdapat aplikasi. Selanjutnya, kita pilih System, lalu Administration, Add, or Remove Software. Pertama, saya akan memilih Book Collection Manager pada kategori Office. Terlebih dahulu kita harus checklist aplikasi tersebut, lalu terlihat detailnya. Alexandria is the Gmail application to help you manage your book collection. Dia berfungsi untuk memanage koleksi buku. Lalu selanjutnya kita pilih menu apply. Baik, kita sudah terlihat pada tampilan layar application. Lalu kita pilih pada application. Lalu pada Office terlihat aplikasi Alexandria sudah berhasil terdownload. Lihat tampilan dari Alexandria ini. Berarti sudah berhasil. Kita akan mendownload aplikasi yang kedua, yaitu kontak. Langkah-langkahnya masih sama seperti awal. Pilih System, Administration, atau Remove Software. Kemudian kita cari aplikasinya. Terlebih dahulu, apply. Kita lihat ada dan terdapat aplikasi yang sudah berhasil. Kita akan aplikasi ketiga. Kita pilih sistem sama seperti cara sebelumnya, lalu administration, add or remove software, lalu kita pilih kategori Office, muncul semua aplikasinya. Lalu kita akan memilih aplikasi personal finance. Di sini muncul detailnya. eMyMoney is striving to be a full feature replacement for your Windows-based finance software. We are a full double entry accounting software package for personal or small business use. Fungsi dari aplikasi ini yaitu mengolah keuangan personal atau pribadi dan perusahaan kecil. Selanjutnya kita pilih apply. Selanjutnya kita install. Sudah selesai, lalu kita akan
application Office sudah terinstall di MyMani. Terlihat ya, dari sudah berhasil MyMani kita install. Ya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Indra Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan cara meremaster atau rebuild to bootable ISO. Yang pertama, kita buka dulu terminal di sini. Nah, ketika sudah terbuka terminal, maka kita login dulu. Zoom in. Lalu masukkan password yang telah dibuat pada saat proses instalasi. Di sini sudah masuk root. Kita install Revisor. Revisor adalah software untuk meremaster di Linux Fedora ya. Yang install Revisor. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Kita ketik Y. Bentar. Kita tunggu prosesnya sebentar lagi. Ya, jadi ini sudah selesai proses instalasi software revisornya. Sekarang kita coba ya di sistem. Kita buka revisor. Nah, ini diminta untuk memasukkan password. Kita login dulu. Linux is ya. Di sini diperintahkan untuk set Linux to permissive mode ya. Jadi kita menuju ke file Linux dulu. Ya, jadi ini file Linux-nya dikonfig. Nah, di menu Linux sama dengan enforcing ini kita ganti menjadi permissive ya, karena diminta tadi permissive. Jika sudah kita save, bisa Ctrl S saja. Lalu ini boleh disilang. Lebih baik kita reboot dulu. Baik, kita tunggu. Ini splash screen sudah terganti ya. Kita tunggu.
Kita login lagi. Kita buka lagi aplikasinya, Revisor. Kita masuk ya. Jadi ini tampilan awal ketika kita memasuki software Revisor ya. Kita get started, lalu mulai. Di sini ada pilihan untuk menginstal Live Media Types atau Installation Media Types. Kita pilih yang Optical Live Media aja ya. Lalu forward. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan saja Anaconda updates-nya untuk Fedora 10. Lalu klik forward. Sini bisa forward lagi. Tunggu sebentar. Pada proses remastering ini memang memerlukan waktu yang cukup lama ya. Diperlukan untuk menunggu dulu nanti pada saat proses remasternya. Ini desktop environments-nya kita pilih Genome, lalu application-nya kita pilih Office saja karena kita hanya menggunakan untuk Office atau kantor ya. Lalu development tools kita cari tidak dulu sepertinya. Di sini ada server. Mungkin kita pilih server configuration tools. Nah, base system ini kita boleh pilih administration tool, base sesuai keinginan saja ya. Ini adalah software-software yang akan kita tampilkan di ISO yang akan kita remaster nanti. Sudah mungkin ya, cukup. Kita forward. Kita tunggu. Oke, ini untuk konfirmasi saja 3 GB forward. Kita setting keyboardnya menggunakan bahasa apa ya? Kita bahasa Inggris. Time zone-nya tentu saja time zone waktu kita ya, atau Asia. Tepatnya di Jakarta. Ya, ini dia. Lalu ini di checklist root password. Nah, root password ini kita setting untuk nanti passwordnya. Oke, kita forward lagi. Ini forward saja nggak apa-apa. Lalu forward. Ini untuk server, forward aja langsung. Forward. Nah, ini ini untuk akunnya. Kita buat akun dulu. Misalnya kita
Lalu kita setting password. Jangan sampai lupa passwordnya. Forward. Ya, di sini sudah mulai proses remasteringnya. Cukup memakan waktu yang lama. Maka dari itu mungkin video ini akan saya skip ya untuk mempersingkat waktu. Jadi ini proses remastering sudah selesai. Congratulations, compose complete. Nah, kita cek sekarang ya di filenya. Kita buka di sini file system di SRV. Nah, sip. Ini dia ya ISO yang sudah di remaster, sudah di rebuild, sudah menjadi bootable ISO. Jadi seperti itu proses remastering pada Linux Fedora versi 10. Mungkin sekian proses remastering. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan perintah-perintah dasar di sistem operasi Linux ya. Di sini kita lihat dulu di dalam direktori kelompok 1. Nah, ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain ya. Kita akan bermain di sini saja di kelompok 1 di user biasa. LS itu fungsinya untuk melihat isi dari suatu direktori. Nah, LS juga kita bisa ganti tampilannya menjadi detail. Jadi seperti itu. LS min L. Setelah itu kita akan coba buat ya folder baru atau direktori baru menggunakan komen mkdir. Nama filenya laporan. Maaf, nama foldernya maksudnya. Mkdir laporan, kita enter. Kita cek ya apakah ada. Ya, sudah ada ya di sini. Folder laporan, lalu kita coba masuk menggunakan change directory atau cd laporan. Enter. Nah, di sini terlihat sudah masuk ke dalam direktori laporan. Setelah itu kita akan coba membuat file. Di sini kita menggunakan command touch. Touch itu untuk membuat file di dalam direktori. Nama touch-nya misal kita akan membuat keuangan. Kita cek. Nah, ada file namanya keuangan. Nah, jika di sini berwarna biru ketika di ls, maka itu artinya direktori ya. Nah, dan jika di sini tidak berwarna, itu artinya hanya file saja, bukan folder. Kita akan edit nih filenya ceritanya. Kita akan edit keuangan. Kita akan isi di dalamnya ada apa aja. Kita tambahkan misalnya nih pemasukan perusahaan. Misal hari ini tuh ada pemasukan 100.000. Maaf. 100.000. Lalu ada pengeluaran. Pengeluaran itu misalnya 20.000. Kita masukin tanggal 0/12/2021. Oke, kita save. Untuk nge-save kita Ctrl D. Nah, kita cek ya di dalam keuangan itu seperti apa sih filenya. Kita lihat cat keuangan. Nah, seperti ini laporannya. Kita telah membuat pemasukan perusahaan dan pengeluaran seperti itu. Setelah itu kita akan coba rename ya. Coba kita rename. MV cat MV keuangan menjadi cek.
Nah, sudah berubah tuh menjadi akuntan ya. Itu untuk merubah nama menggunakan MV. Setelah itu mungkin kita akan coba menghapus, bisa ya menghapus. Kita bikin lagi misalnya touch absensi. Kita buat absensi, kita lihat. Nah, ada ya absensi, lalu kita akan coba hapus. RM untuk file, maka kita cukup mengetikkan seperti ini. RM absensi. Kita cek. Nah, sudah tidak ada untuk absensi itu. Nah, bagaimana jika folder atau directory? Kita buat dulu ya. Kita coba mkdir. Misal di dalam folder laporan ada folder lagi adalah pembelian misal. Kita cek. Lihat berbeda. Nah, di sini misal kita akan menghapus directory pembelian. Nah, caranya sedikit agak berbeda. RM min rf. Nah, ditambah rf ya. Lalu baru nama directory. Kita cek. Nah, sudah tidak ada. Bagaimana jika kita ingin memindahkan file, misalnya? Kita akan pindahkan file. Contohnya, kita bikin dulu mkdir. Seperti mkdir. Misalnya laba misal. Kita cek ya sudah ada. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Nah, di sini kita coba ya yang laba ini kita akan pindahkan keluar directory. Kita coba move laba. Cek. Nah. Oke, sudah berhasil dipindahkan ya. Nah, ada laba di sini. Sudah berhasil dipindahkan. Oke, kita change directory keluar. Nah, terakhir kita akan coba melihat directory aktif yang sedang aktif ya. Maksudnya untuk melihat directory aktif, kita menggunakan command pwd. Mungkin sekian ya perintah-perintah dasar di dalam Linux. Setelah itu kita exit saja. Langsung disilang ya. Kita akan coba mengganti tema atau icon ya. Kita lihat di kita di sini coba friends. Ya, kita ganti ya temanya. Kita pilih mau yang mana di sini. Kita coba yang coba. Oh, jadi warna ungu ya. Keren ya. Oke, boleh kita coba ganti warna ungu. Lalu kita akan coba ganti fonts. Nah, seperti ini fonts yang belum setting ya. Kita coba ganti. Di sini saya akan ganti menjadi monospace mungkin ya. Dan menurut saya ini mungkin terlalu kecil. Coba kita besarkan lagi. Oke, menjadi 12 mungkin cukup. Oke. Oh, terlalu besar ya, terlalu besar. Di sini akan kita turunkan lagi menjadi 11. Coba sedang mungkin ya. Ini adalah aplikasi font. Dari sini akan mengubah font di aplikasi. Di sini jika ingin dirubah lagi font yang dokumen, kita ganti saja seperti yang kita inginkan. Dia akan berubah ya. Itu untuk mengganti fonts. Nah, di sini juga sepertinya bisa untuk di-customize sendiri ya. Misal kita ingin warna apa. Misal yang ungu ini kita ganti nih warna, misal warna ini ya. Biru cyan. Berubah kan? Akan berubah seperti ini. Misal ini juga akan diganti nih window bordernya. Kita akan ganti seperti ini misalnya. Oh, terganti. Kita lihat icon.
Nah, icon juga bisa diganti. Di sini kita akan pilih sesuai keinginan kita ya. Kita lihat, oh, dia berubah icon di sini. Kita ganti lagi, set, oh berubah. Otomatis icon yang di sini juga berubah ya kalau diganti. Kita lihat yang ini, kita putih mungkin. Oh, saya pribadi sih lebih suka yang tetap yang ini ya, yang CRUX. Nah, bisa juga kita mengganti pointer nih, mouse-nya kita ganti, misal kamu maunya menjadi warna putih. Nah, berubah kan, tadinya warna hitam, menghadap ke kiri juga ini, seperti ini. Oke, ini untuk mengatur besar kecilnya ya. Menurut saya segini cukup. Kita close. Di sini tampilannya sudah berbeda ya. Sudah lebih bagus menurut saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun dari penulisan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih.